kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Wei Tung Tian. Malam ini seperti biasa kita akan mengadakan acara yaitu diskusi dan penelitian kitab suci agama Konghucu. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, Tauchin semua dan juga ini bisa ya dinikmatin untuk umum karena apa yang dibahas itu sangat menarik, apalagi hari ini nanti ya kita lihat pembahasannya ya. Dan bagi Anda yang mau nanti nonton ulang bisa buka YouTube-nya Parakin Parakin ya. Baik, saya akan mulai dulu untuk agenda susunan hari ini. Ini akan pembukaan oleh saya, ya MC laku MC nama saya Foni, dan nanti akan ada doa oleh Bu Go Seokju, kemudian ada pembaca ayat oleh Tauchin Dewi Larasbumi, kemudian ada pemaparan dari Wanse Lucia, lalu ada komentar, tanya jawab, dan closing statement ya. Jadi nanti Anda bisa bertanya. Lalu ada informasi acara minggu depan, kemudian penutup. Itu aja agenda dari saya. Dan kita akan mulai dulu dengan doa ya. Dipersilakan sebentar. Terima kasih Tojin Poni. Bisik Tongxian, para Tojin, para Wensi, para Syeksi, para Jiaoseng, Changlao, dan semua. Mari kita bersama-sama bersikap bahwa simpatik. Kehadirat Huang Tian Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi. Dengan bimbingan Ta Cheng Zhi Seng Kong Zhi, para seming dan leluhur dipermuliakanlah. Semoga berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Ya Huang Tian Sangti, hari ini kami berkumpul bersama, berhimpun di dalam acara webinar diskusi dan penelitian kitab suci agama Konghucu. Semoga apa yang dipaparkan hari ini dapat menjadi pengetahuan, menambah wawasan kami, sehingga mampu menjalankan ajaran Ta Cheng Zhi Seng Kong Zhi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian, semoga dijauhkan hati kami dari kelemahan, dari sifat keluh gerutu kepada Huang Tian, dari sesal penyalaan kepada sesama, melainkan dapat pun belajar diri benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkan, kuatkan iman kami. Yakin, Dialah senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan kami. Zhongzi Shengzhen, Sengling Pauhu, Maha Besar dan Khalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Shangdi Wei Jian Yu De, Huang Yi Shangdi Wei Jian Yu De, Sanjai. Baik, terima kasih pada Ibu Kosyokju. Kita akan lanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu pembaca ayat oleh Tauchin Dewi Larasbumi. Tempat dan waktunya dipersilakan. Terima kasih Tochin Poni. Selamat malam Syese, Wunse, Jiaosang, dan para Tochin sekalian. Terima kasih, salam kebajikan Weite Tung Tian. Pada malam hari ini saya akan membacakan 2 ayat. Dari ayat yang pertama dari kitab Chung Yung bab 11 ayat 4. Jalan suci seorang cica dasarnya terdapat dalam tiap pria dan wanita. Dan pada puncaknya meliputi segenap kenyataan yang dapat diteliti dimanapun di antara langit dan bumi. Yang kedua, dari kitab Shicing 2 ayat 2. Bangunlah pagi-pagi, tidurlah larut malam. Jangan memalukan ibu yang melahirkanmu.
Sekian. Terima kasih atas pembacaan ayatnya oleh Coach Dewi Larasbumi. Dan sekarang kita akan masuk ke pemaparan materinya dari Wonse Luciarawati. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Selamat malam. Salam kebajikan. Itu kemudian yang saya hormati, rekan-rekan Unse, Jiaoseng, genap umat agama Konghucu dan simpatisan yang telah bergabung pada malam hari ini. Saat ini kita akan berdiskusi tentang perempuan Konghucu zaman now. Perempuan Konghucu zaman now. Ya. Mengapa saya ambil tema ini? Karena pada zaman yang lalu ya, zaman dahulu, bahkan sampai saat ini, orang masih mempunyai anggapan bahwa agama Konghucu ini merupakan penyebab tidak diberinya ruang gerak bagi perempuan atau wanita. Ya. Pada zaman tradisi yang lalu, ya, mungkin karena kita ini terkait dengan agama Konghucu yang aslinya berasal dari negara Chongpo, maka di zaman dulu di Chongpo itu memang ada pembatasan gerak bagi perempuan. Bahkan ada kakinya diikat jadi kecil-kecil biar nggak bisa berlari-lari ya mungkin ya. Itu yang terjadi. Dan mari kita bahas apa benar ini karena ajaran agama Konghucu. Apa benar ajaran Seseng Gongce menyempitkan kesempatan yang diberikan pada perempuan. Next. Halaman berikutnya. Ini kita semua tahu ya gambar yin yang. Nah, di dalam agama Konghucu itu ada kitab I Ching, kitab perubahan. Di situ dijelaskan bahwa posisi wanita perempuan itu dengan pria adalah sama. Lingkaran dibagi dua, itu sama, kanan dan kiri. Jadi lelaki dan perempuan itu punya porsi yang sama, hanya fungsinya, tugasnya yang berbeda-beda. Mungkin kalau mau lebih jelas di Parakin ini banyak ya, ahli I Ching yang nanti kita bisa belajar lebih lanjut. Di dalam I Ching, lelaki itu disimbolkan sebagai yang atau qian. Perempuan disimbolkan sebagai yin atau quan. Keduanya berbeda. Sama pentingnya, tidak bisa dibandingkan hebat yang mana. Ya. Tanpa salah satu menjadi tidak sempurna. Kalau yang itu bagaikan kulit, yin itu isinya. Saling melengkapi, bersinergi, bergerak dalam satu kesatuan, satu keseimbangan yang harmonis. Ini berdasarkan I Ching. Sedangkan di dalam kitab Songyung, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Dewi, next. Di dalam Songyung tertulis, jalan suci seorang Chunce, dasarnya terdapat dalam tiap pria dan wanita. Dan pada puncaknya meliputi segenap kenyataan yang dapat diteliti dimanapun di antara langit dan bumi. Di Songyung ini juga jelas bagi kita
bahwa lelaki dan perempuan itu punya dasar yang sama. Saat dilahirkan sama, dibekali watak-watak sejati. Menjalani kehidupan sama tugasnya, bagaimana hidup menempuh jalan suci. Mengembangkan kebajikan yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak ada perempuan itu nomor sekian, ya, atau perempuan itu tidak berguna, atau perempuan tidak boleh menjalankan jalan suci, tidak ada. Ini jelas. Ini satu yang sangat mendalam, ya, menjalankan hidup di dalam jalan suci seorang Junse. Junse ini merupakan idealisnya orang Konghucu, hidup di dalam kesempurnaan, hidup di dalam di jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Kalau dikatakan perempuan itu tidak punya arti, tidak memberikan kontribusinya, apakah itu betul? Kalau kita melihat sejarah, ini sejarah, ya, jadi tidak dapat dibantah. Ada seorang yang sangat luar biasa, seorang bunda yang sangat luar biasa, ibu yang luar biasa, itu adalah Ibu Yen Cheng Chai. Siapa beliau? Beliau adalah ibunda, orang yang melahirkan Seseng Gongce, orang yang melahirkan nabi kita, ya. Orang yang melahirkan pembimbing umat manusia di dunia ini, bahkan ajarannya masih bisa membimbing umat manusia sampai saat ini. Ibu Yen Cheng Chai ini merawat Seseng Gongce yang namanya Chongning, ya. Itu seorang diri, karena Gong Xiong Liak Hut itu meninggal di saat Nabi berusia 3 tahun. Maka Ibu Yen Cheng Chai ini yang mendidik, yang merawat. Ternyata ayah Nabi Gongsu ini juga seorang pendidik, seorang guru, sehingga bukunya, peninggalan pendidikannya itu banyak. Dan itulah yang dipakai oleh ibunda untuk mendidik Seseng Gongsu. Bukankah ini wanita yang luar biasa, sehingga dari didikannya menghasilkan Gongce yang ajarannya sungguh-sungguh sangat mulia. Ada lagi setelah Ibu Yen Cheng Chai, yaitu kita kenal Mengce. Ini Ibu Mengce yang bernama Chang Xie. Ini juga seorang wanita yang luar biasa. Sama, dia merawat sendiri Mengce. Apa yang terjadi di saat dia hidup bersama Mengce kecil? Itu di daerah perkuburan. Ibu Chang Xie ini merasa tempat ini tidak sesuai untuk pendidikan anak saya. Sehingga berpindah ke lingkungan pasar. Sama, dia melihat anaknya menirukan orang jual, teriak-teriak sana-sini. Nah, yang lebih parah, menirukan cara pedagang itu menipu. Mungkin timbangannya nggak benar. Sehingga Ibu Chang Xie ini berpindah lagi. Dan akhirnya menemukan satu tempat yang dekat dengan sekolahan. Sehingga tempat itu yang dianggap penting, yang baik, sesuai untuk mendidik Mengce kecil waktu itu. Dan ada satu cerita yang mungkin kita juga sudah pernah mendengar, bahwa saat Mengce pulang dari sekolah ditanya, jawabnya tidak serius, Ibu Mengce yang sedang
menenun kain ini langsung disobek. Nah, Mengce tanya, kenapa kok tenunan ini disobek? Ibu Mengce menjawab, kalau kamu tidak serius, inilah yang terjadi. Apa yang sudah kamu lakukan itu akhirnya sia-sia. Ini dua contoh ya, seorang perempuan yang luar biasa. Dan ada satu lagi, yaitu ibu dari YV. Ibu dari YV ini juga mendidik anaknya dengan sangat luar biasa. Anaknya adalah seorang jenderal perang. Dan ibu YV ini selalu mengajarkan bagaimana satya kepada negara, bagaimana membela negara. Dari 3 orang perempuan ini membuktikan pada kita bahwa ajaran agama Konghucu itu memberi ruang gerak. Dan satu bukti bahwa perempuan-perempuan dapat melahirkan orang-orang yang luar biasa. Tojin yang terkasih, apakah diskriminasi itu hanya terjadi di Congkok sana? Apakah di negara lain tidak ada diskriminasi? Sampai sekarang juga masih ada diskriminasi. Di negara Indonesia, apakah tidak ada diskriminasi? Ada. Maka muncul pejuang-pejuang emansipasi. Di antaranya Ibu Raden Ajeng Kartini. Yang dia berjuang meningkatkan harkat perempuan. Dia berjuang supaya perempuan mendapatkan tempat yang sama dengan kaum lelaki. Maka inilah yang terjadi. Sebetulnya bukan karena itu ajaran agama Konghucu. Tetapi pada saat itu, di zaman dahulu, kita bisa membayangkannya. Alat transportasi belum ada yang memadai. Orang bekerja sebagai petani yang begitu kerasnya. Maka ibu-ibu itu lebih banyak bekerja di rumah. Apakah bekerja di rumah itu tidak ada artinya? Nanti kita akan bahas di belakang. Ya. Kemudian, tolong ditampilkan font. Ya, setelah itu di Gili ada tulisan Sesia, juga di Doli. Ini ada Sansong. Sansong ini 3 kepatuhan. Ini juga biasa dikenal oleh orang awam, yaitu seseorang, terutama perempuan ya, sebelum menikah patuh pada ayah, sesudah menikah patuh pada suami, setelah suami meninggal patuh pada anak lelaki tertua. Ini kadang diterima mentah-mentah bahwa yang namanya anak itu harus patuh pada orang tuanya, patuh pada ayahnya. Bagaimana seorang anak itu patuh? Ini pasti harus ada syaratnya. Kalau orang tua itu tidak penuh dengan kasih, tidak mendidik dengan benar, apakah akan menghasilkan seorang anak yang berbakti? Apakah akan menghasilkan seorang anak yang patuh kepada orang tuanya? Sesudah menikah harus patuh pada suami. Suami yang seperti apa yang seorang perempuan harus patuh? Seorang perempuan harus hormat kepada suaminya. Tentunya ada syarat. Suami yang membahagiakan istrinya, suami yang menyayangi istrinya,
suami yang bertanggung jawab pada keluarganya, itulah seorang istri bisa patuh, bisa menurut, hormat kepada suaminya. Setelah suami meninggal, patuh pada anak lelaki tertua. Kembali, ini juga ada syaratnya. Anak lelaki yang seperti apa yang orang tua harus patuh? Apakah ini terjemahannya betul? Ya, karena saya nggak terlalu paham Hanti. Ya. Kalau ini kata-katanya setelah seseorang suaminya meninggal, maka anaknya lah yang bertanggung jawab merawat ibunya, merawat orang tuanya. Menurut saya itu lebih pas. Ya. Sehingga seorang ibu merasa terayomi, seorang ibu merasa terlindungi, ya. Merasa mempunyai satu sandaran. Ya. Kemudian, di Mengce tertulis, setelah anak laki-laki menjalankan upacara mengenakan topi atau akil balik, ya. Zaman dahulu, setelah akil balik itu keluarga. Ya. Ini adalah upacara keluarga. Keluarga itu mengenakan topi. Dan sang ayah memberi petuah untuk menjadi manusia yang baik. Apakah hanya anak lelaki yang diberi petuah? Anak perempuan juga diberi petuah pada saat anak perempuan akan menikah. Seorang ibu juga memberikan petuah. Anakku, berlakulah hormat kepada siapa saja. Ya. Berlakulah hati-hati. Jangan berlawan-lawanan dengan orang lain. Dan semua ini harus menurut di dalam kelurusan. Itulah jalan suci seorang wanita. Ini di Mengce ini lebih tegas. Kita harus hormat kepada siapa saja. Kita harus hormat kepada orang tua kita. Kita harus hormat, saya perempuan, kepada suami saya. Kita tidak boleh berlawan-lawanan, tetapi harus di dalam kelurusan. Hormat kepada yang patut kita hormati. Patuh kepada yang patut kita patuhi. Itulah yang Mengce tekankan kepada kita. Sehingga jangan menelan sesuatu mentah-mentah. Nah, kita harus patuh. Kalau suami kita nikah lagi, kita juga harus patuh, ya. Itu kan tidak di dalam kelurusan. Maka inilah yang harus kita berikan penjelasan kepada teman-teman kita yang salah kaprah, ya. Karena harus patuh. Kamu perempuan tidak boleh melawan. Kamu perempuan tidak boleh membantah. Oke, tapi ada syaratnya, yaitu yang tadi. Ya. Kemudian ada 4 kebijakan, 4 kebajikan wanita. Ini juga ada di Doli tadi, yaitu wanita itu harus berperilaku bajik. Wanita itu harus kata-katanya sopan. Wanita harus berpenampilan sederhana. Wanita harus cekatan di dalam pekerjaan. Wah, luar biasa ya. Syarat kita sebagai wanita Konghucu ini sangat banyak. Yaitu harus berperilaku bajik. Oke, kita memang harus bisa membina diri. Ya. Kita harus bisa membina diri, belajar dari tidak tahu menjadi tahu, belajar tidak bajik menjadi bajik. Itu tugas semua umat manusia, bukan hanya perempuan. Kita harus bisa mengembangkan nilai-nilai benih-benih kebajikan yang ada di dalam diri kita.
Mungkin tutup dulu phone. Ya, kita harus bisa bertutur kata baik. Kita harus bertutur kata sopan. Ya. Kalau kita lihat sekarang banyak bahasa gaul, bahasa sehari-hari yang kalau bicara itu suka keluar kata-kata yang jelek. Ya. Tapi umat agama Konghucu, terutama perempuan, harus bicara yang sopan. Harus bicara yang lemah lembut. Ya. Karena perempuan itu yin. Perempuan itu harus lemah lembut. Kita harus menjalankan kehidupan kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, menjadikan kita manusia yang baik dan menuju menjadi manusia yang prinsip. Kita harus tadi dikatakan berpenampilan sederhana, sopan, ya, pakai baju sopan. Kita lihat kalau orang-orang di Barat kan atasnya kelihatan, bawahnya kelihatan. Ya. Tapi kalau kita ini harus berpenampilan sopan, berpakaian sopan dimanapun kita berada. Kita harus sederhana, bukan kita bermewah-mewahan, apalagi kita sombong, ya, menunjukkan kesombongan kita. Itu merupakan hal yang tidak patut kita lakukan. Kemudian perempuan Konghucu itu harus cekatan di setiap pekerjaan. Karena pekerjaan perempuan itu banyak. Kemudian perempuan Konghucu itu harus dapat memenuhi kebutuhannya. Apalagi kalau tadi orang tuanya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Masih baik kalau punya anak-anak. Kalau tidak punya anak, apa yang akan terjadi kalau kita sebagai perempuan tidak punya kecakapan? Kalau kita sebagai perempuan tidak bisa memenuhi kehidupan kita sendiri. Dan perempuan Konghucu harus bisa mencapai cita-citanya. Saya yakin kita semua punya cita-cita. Hidup berkecukupan, punya rumah, punya mobil, punya anak-anak yang pandai, punya anak-anak yang sehat, anak-anak yang berbakti kepada kita. Dan perempuan Konghucu harus apa? Harus bahagia. Perempuan Konghucu harus bahagia bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Dan harus bisa membahagiakan orang lain dalam arti positif. Dalam arti positif. Misalnya kita mempunyai kegiatan yang baik, yang positif. Itu kita bisa mengajak teman-teman kita yang lain berbahagia. Kemudian Tojin, kalau itu kan individu kita ya, kita harus sederhana, kita harus lemah lembut, kita harus sopan santun. Itu adalah pribadi kita, menempa pribadi kita. Di dalam 5 hubungan kemasyarakatan, kita juga selain berhubungan dengan orang tua, kita kan sebagai anak, ya. Siapa yang nggak pernah jadi anak? Kita pasti menjadi anak. Ya. Bagaimana kita sebagai anak, tadi ayatnya mengatakan, bangunlah pagi-pagi. Jangan memalukan orang yang melahirkan kamu. Ini artinya supaya kita hidup ini karya. Jangan waktu itu dibuang percuma. Kita harus bangun pagi-pagi, melakukan doa, melakukan sembahyang, mungkin kita berolahraga, dan kita beraktivitas. Sebagai anak, kita bisa melayani orang tua kita, merawat orang tua kita, membantu pekerjaan rumah tangga. Kemudian, kita sebagai saudara, kita punya kakak, punya adik. Bagaimana kita sebagai perempuan membina
persaudaraan dengan kakak kita, dengan adik-adik kita. Seperti tadi, kita harus penuh kasih sayang di dalam satu keluarga. Terhadap kakak kita harus hormat, kepada adik kita harus mengasihi. Kemudian, sebagai seorang istri, nah ini sebagai seorang istri, kita nggak bicara lelaki ya malam hari ini. Sebagai seorang istri, bagaimana seorang istri dengan segala kewajiban dan haknya. Seorang istri punya banyak kewajiban kan? Melayani suami, melayani anak-anak, memenuhi kebutuhan anak-anak, ya, baik secara psikis ya, secara rohani maupun secara jasmani. Perempuan itu dari pagi sampai malam, ya, apalagi kalau yang tidak bekerja di luar rumah, itu pekerjaannya tidak ada hentinya. Dari bangun pagi, ya, ngurusin anak, mungkin memasak air, memasak nasi, memasak lauk. Ya. Siang seperti itu, malam masih seperti itu. Sehingga kadang dinilai kerjaan perempuan di rumah itu apa sih? Wong cuma masak. Coba lelaki ditinggal sehari suruh masak, suruh ngurusin anak-anak. Itulah, maka hargailah perempuan. Para suami harus bisa membahagiakan istrinya. Ini ada ayatnya loh. Bahagiakanlah istri dan anak-anakmu. Nah, maka jangan hanya menuntut perempuan. Ya, para lelaki jangan hanya menuntut perempuan, tapi juga tuntut diri sendiri. Ya. Sehingga para lelaki itu layak dihormati. Para lelaki itu layak perempuan patuh kepadanya. Jangan hanya meminta, ya, meminta haknya, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Inilah, maka nanti jadinya tidak imbang. Suami istri harus saling menyayangi sebagai satu kesatuan, ya, sehingga bisa saling tolong-menolong, saling menyemangati, dan itulah satu kesatuan sehingga dapat membentuk satu keluarga yang harmonis. Ya. Sekali lagi Mengsek tadi sudah menegaskan bahwa patuh itu ada di dalam kelurusan. Maka ayatnya, satu ayat tadi yang sangat indah, betapa indah pohon persik. Lebat rimbun daunnya. Laksana nonah pengantin ke rumah suami. Ciptakan damai dalam keluarga. Ternyata perempuan ini tugasnya enggak hanya masak, ya. Tapi seperti tadi, perempuan itu diharapkan kalau menjadi istri, dia akan dapat memberikan keindahan, ya. Akan dapat memberikan kerimbunan. Rimbun itu kan adem, ya, adem. Hati kita ini adem. Laksana nonah pengantin, wah pengantin itu kan masih bahagia-bahagianya, indah-indahnya masuk ke rumah suami akan membawakan kedamaian. Ya. Perempuan jangan jadi setan bantal, ya. Tahu ya mungkin istilah setan bantal. Perempuan harus jadi istri, jadilah istri yang baik. Ya. Kalau suami salah harus diberi penjelasan, harus diingatkan, bukan malah kita ngajak-ngajak yang tidak benar. Ya. Karena biasanya kalau saya ketemu orang tua itu ngomongnya gini, dulu anak lelaki saya itu baik sekali.
anak lelaki saya tuh sayang sama saya. Saya heran. Setelah dia menikah, kok jadi berubah. Nah, inilah perempuan yang tidak benar. Kita harus mendidik anak-anak kita, anak perempuan kita ini menjadi perempuan yang benar. Yang jika dia menjadi istri, dia menjadi menantu, maka akan membawakan kebahagiaan, akan membawakan kedamaian juga di sana. Kemudian kita perempuan sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang mama, tadi sudah saya katakan, yaitu kita harus bisa merawat anak-anak kita. Perempuan itu ditakdirkan untuk mengandung, untuk melahirkan anak. Setelah 9 bulan lebih di dalam kandungan kita, masa kita mau menyia-nyiakan anak kita? Kita harus mendidik mereka dengan baik, dengan contoh-contoh perilaku di dalam keseharian kita. Itu harus diwujudkan. Kita ingin anak-anak kita menjadi penerus keimanan kita. Kita ingin anak-anak kita tetap menjadi umat agama Konghucu. Kalau kita tidak pernah memberi contoh, di rumah kita nggak punya altar, di rumah kita nggak pernah sembahyang, bagaimana anak-anak bisa mensuri tauladani kita? Bagaimana anak-anak bisa mencontoh perilaku kita di dalam beragama? Itu sangat penting. Ya. Maka jadi seorang mamah itu menurut saya ya, bukan karena saya perempuan, karena saya seorang mamah, enggak. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia. Ya. Sangat mulia. Dia sudah mendidik anak dari saat anak itu masih di dalam kandungan. Ya. Saat bayi belum bisa apa-apa. Dia mencurahkan segala waktu dan kasih sayangnya untuk anak-anak. Ini yang terjadi. Seorang mamah itu sangat luar biasa. Tadi mamah Yen Seng Cai, Sang Xie, mamahnya Ye Fei. Ini adalah wanita yang berhasil, perempuan yang berhasil mendidik anak-anaknya. Maka kita umat agama Konghucu harus mensuri tauladani ibu-ibu, mamah-mamah yang luar biasa. Kemudian, kalau kita sebagai perempuan, tadi sebagai individu, kemudian di dalam keluarga, bagaimana kita sebagai perempuan di dalam masyarakat? Kita kan tidak hidup sendirian, kita hidup bermasyarakat. Kalau kita bekerja, kita pasti punya atasan. Kalau kita sebagai atasan, kita punya bawahan. Ya. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai atasan, tidak semena-mena terhadap bawahan. Sebagai bawahan, kita punya rasa menghormati, patuh kepada atasan. Ya. Juga tentunya kita punya teman-teman, kita punya sahabat. Ya. Bagaimana kita ini bersahabat dan bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menggembirakan teman-teman kita, bagaimana kita bisa membahagiakan teman-teman kita. Bukan kita dijauhi oleh teman-teman kita. Awas, ada jiwa datang, semua lari. Ya, berarti kita gagal sebagai teman. Tapi kita harus bisa menempatkan diri kita, mengajak teman-teman kita juga di dalam kebahagiaan. Sekarang kita membahas perempuan Konghucu zaman sekarang. Kalau zaman dulu, ya, tadi dikatakan perempuan itu dikesampingkan. Pada saat Songkok hanya boleh satu punya anak. Bayi-bayi perempuan itu dibuang. Tapi apakah sekarang masih demikian? Tidak. Kita di Indonesia, ya. Zaman dulu
ibu kita ya, Kartini berjuang. Sekarang hasilnya perempuan jadi presiden, ya. Ibu Megawati ya, yang memberikan hari libur nasional bagi umat agama Konghucu. Para menteri perempuan, ya. Dokter perempuan, insinyur perempuan, guru perempuan. Sekarang kita mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman kita kaum lelaki. Maka perempuan juga harus menempuh pendidikan setinggi mungkin, ya, sehingga dia dapat lebih baik di dalam mengajarkan, mendidik anak-anaknya. Apakah perempuan tidak bisa menjadi pengusaha, tidak bisa berbisnis? Sekarang boleh. Saya ini perempuan kerjanya aluminium. Kan sesungguhnya itu pekerjaan para pria. Tapi sebagai perempuan saya harus belajar, ya. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah tugas kita semua. Kemudian banyak perempuan jadi manajer, ya, direktur. Dan di dalam agama Konghucu jelas-jelas perempuan ini tidak dikesampingkan. Saya pernah menjadi ketua Provinsi Jawa Tengah 10 tahun. Berarti saya tidak dibuang begitu saja, ya. Tapi teman-teman bisa menerima saya sebagai pemimpin saat itu. Sekarang diparakin, apakah perempuan dikesampingkan? Tidak, ya. Saya ini sekretaris, ya. Berarti saya diberi kesempatan untuk berkarya, diberi kesempatan untuk mengabdi. Saya diberi kesempatan sebagai narasumber. Maka saya mengajak teman-teman yang bertugas pada malam hari ini perempuan semua. Saya ingin menunjukkan Parakin ini mendukung perempuan. Konghucu ini mendukung perempuan, ya, memberi kesempatan yang sama, ya. Sekarang perempuan kalau sudah diberi kesempatan yang sama, tinggal bagaimana perempuan itu patut diberi kesempatan, patut diberi kedudukan, patut diberi tugas. Maka marilah kita umat agama Konghucu, ya, lebih menyadari kita sebagai perempuan harus mempunyai kepandaian, harus menempa diri kita, menambah pengetahuan kita. Kita harus bisa membina diri. Kita sebagai perempuan Konghucu harus bisa bertutur sapa yang baik, ya, sehingga tidak dicemooh orang lain. Kita harus berpakaian yang rapi sehingga tidak dicemooh orang lain. Ya. Maka kembali perempuan ternyata peranannya tidak sedikit, ya. Dari di rumah, dari di masyarakat, juga di organisasi. Dan yang jasa yang paling tidak bisa dibuang adalah perempuanlah yang melahirkan kita. Perempuanlah yang awalnya mendidik kita. Beliau adalah guru yang pertama bagi kehidupan kita. Seorang mamahlah yang membentuk diri kita. Saya menjadi begini karena didikan siapa? Didikan mama saya. Dulu saat saya kecil harus pergi ke baktian sekolah minggu. Dari kecil saya sudah diaktifkan di situ. Saat semakin besar saya dididik untuk bicara. Itu semua adalah jasa mama saya. Sayang beliau usianya tidak panjang. Tapi saya sangat merasakan bahwa hasil didikan mamahlah
saya menjadi seorang wanita yang tegar, ya, yang berani menghadapi kehidupan ini. Umat agama Konghucu nggak boleh bunuh diri, ya. Banyak orang bunuh diri kan karena tidak berani menghadapi kehidupan. Dan umat agama Konghucu, ibu-ibu agama Konghucu ini, umat Konghucu ini punya tugas yang berat. Tidak hanya menjadikan anak itu pandai. Anak pandai gampang, dimasukkan sekolah, ya, dibiayai sekolah, akan jadi anak yang pandai. Tapi kalau saya boleh berkata, bagaimana kita bisa menjadikan anak kita berbakti, itu yang nomor satu. Jangan sampai kita mendengar ada seorang Konghucu tua, terlunta-lunta, kapiran. Beberapa saat yang lalu kita kan mendengar berita. Ada suami istri meninggal di rumahnya. Apakah anaknya 3 itu bodoh? Tidak. Anaknya disekolahkan sampai sarjana dan semua berhasil. Nah, ironisnya orang tua ini dibiarkan sendiri sampai akhir hayatnya. Tidak ada yang menunggu. Apakah ini tidak tragis? Maka nomor satu adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai berbakti, bisa menghargai orang tuanya, menghargai orang yang lebih tua. Dan pada saat orang tua sudah tua, bagaimana mereka bisa merawatnya. Orang tua itu sudah merawat anaknya dari kandungan, ya, sampai dia besar, sampai dia kuliah, sampai dia jadi sarjana, sampai dia menikah. Kita tidak bicara materi yang dibuang, yang dikeluarkan, tapi kita bicara kasih sayang orang tua, seorang ibu kepada anak-anaknya. Tegakah kita anak, ya, menelantarkan orang tua di saat mereka tua, dimasukkan ke panti jompo? Saya punya teman yang hidupnya di panti jompo, ya. Dan saya melihat di situ banyak orang-orang yang dimasukkan panti jompo oleh anak-anaknya. Padahal anaknya di satu kota. Ya. Mirip, ya. Saya melihat itu mirip, ya. Maka semoga kita tidak mengalami hal-hal yang demikian, ya. Maka tugas seorang perempuan untuk mendidik anaknya, dan satu ayat mengatakan, ya, bahwa kita di dalam rumah itu bisa membantu tugas pemerintah, yaitu dengan mendidik anak-anak menjadi manusia yang baik, mendidik anak menjadi manusia yang cincin, mendidik manusia menjadi manusia yang berbakti. Demikian uraian saya. Mungkin nanti bisa ada yang menambah. Silahkan, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Mas Lucia. Untuk Anda yang ada di sini, Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan boleh diajukan langsung ataupun mau diketik, silahkan ya. Dan bagi Anda yang ada di YouTube nanti, jika Anda mau bertanya, Anda boleh tetap ketikkan pertanyaannya dan nanti kami akan balas ya. Berarti kalau kita balas nanti lihat apakah akan ada sesi selanjutnya atau kita akan balas melalui chat. Oke, kita tunggu dulu ada pertanyaan atau enggak. Kalau enggak ada, saya yang nanya ya. Silakan. Ya,
Boleh nggak, Pon? Bagaimana ya untuk memaksimalkan nih? Tadi kan kita udah tahu nih bahwa sebenarnya dari Konghucu itu dikasih ruang gerak gitu ya. Dan saya banyak sekali peran para wanita gitu ya di sekitar kita tuh kelihatan jelas sebenarnya. Nah, menurut Wonsen nih hal apa yang bisa dilakukan oleh para wanita Konghucu nih terutama ya, dan agar perannya itu bisa maksimal gitu loh. Boleh Dalam hal apa, Fon? bebas sih, karena menurut saya dalam hal apapun yang dilakukan basicnya itu kan kalau mau maksimal kan menurut saya hal-hal yang umum ya. Nah, Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa kita sebagai perempuan jangan mau kalah dalam arti yang positif ya, hmm, yaitu kita harus belajar. Kita harus belajar. Belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, seperti saya hmm, katakan tadi, saya perempuan, tapi kerja saya di bidang laki-laki kan, ya. Saya memimpin pegawai, bikin pintu, bikin kusen, ya. Itu kan pekerjaan laki, ya. Tapi hmm, kenapa saya harus belajar? Karena saya harus hidup, karena saya harus berpenghasilan, karena saya harus bisa memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya. Ya, maka kita harus belajar. Demikian pula, misalnya kita mau jadi narasumber, kita harus belajar. Ya, nggak ujuk-ujuk pandai bicara. betul. Zaman saya kecil itu saya seperti tadi katakan oleh mama saya diajarin khotbah, saya suruh bikin tulisan, kemudian saya Hmm, suruh pura-pura pegang mic, suruh bicara ya zaman itu ya. Saya masih ingat benar. Maka itulah ya, kalau orang tua kita bisa mengarahkan kita, mendidik kita, maka apa ya, minimal kita terarah ya, kita betul. terarah, diberikan, ayo kalau salah diberitahu, harus begini, harus begini, harus begini. Hmm, Ya, juga misalnya eh, di sekolah ya, perempuan-perempuan itu, anak-anak perempuan juga harus diberi semangat. Dulu ya, kan anak perempuan kalau sudah SMP, SMA, udah nggak usah sekolah, kuliah, nggak usah belajar kuliah tinggi-tinggi, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nanti akhirnya masuk dapur juga. Akhirnya hanya jadi istri juga. Oh, padahal betul, istri itu tugasnya banyak. betul. Ya kan? Padahal harus kalau punya istri yang pintar enak ya, Wonsen. Enak kan? Kalau Mempermudah hidup. iya betul. Ya Ah, makanya seperti itu ya, Fon ya. Kita harus banyak belajar. Di iya, Parakin ini kan juga banyak kegiatan pembelajaran ya. Jadi betul. kita belajar umur sekarang kan nggak perlu di sekolah misalnya. Kita Benar. bisa belajar lewat pembelajaran Banyak ya, media sih ya sebenarnya banyak untuk banyak sekarang media. ya. Juga ada Stikin Sekolah Tinggi Konghucu di Purwokerto yang Nah, online. Nah, itu kita boleh bisa tuh. belajar. Oh, itu Poni online harus ya, Wonse ikut ya? online. Poni bisa ikut itu ya, Oke, oke. sehingga pengetahuan kita bisa lebih lebih ya, tiap saat bisa lebih. Di sini Baik. Chandra itu juga eh, lulus baru saja sebagai sarjana pendidikan. Wah, menarik ya, teman-teman ya. Ternyata kalau mau belajar juga bisa online nih sekarang. Ya, memang sebenarnya kalau ini sih pendapat personal saya ya. Jadi eh, wanita juga kalau misalnya mau bertumbuh, misalnya lebih ke arah yang baik, mau diakui oleh masyarakat, diterima dan lain-lain juga sebenarnya perlu melakukan sesuatu ya. Jadi artinya penghargaan itu juga tidak bisa datang dengan sendiri tanpa kita ningkatin kualitas gitu loh. Nah, jadi ada baiknya memang semau itu sesama wanita kah ataupun dari seorang orang tua ya. Karena orang tua itu kan ada bapak, ada ibu, misalnya disupport aja supaya apa? Supaya bisa bertumbuh dengan maksimal nih. Jadi em, kalau punya anak perempuan yang pintar, atau kita bilang punya saudara perempuan yang pintar, punya kakak yang pintar, punya menantu yang pintar, ya
itu akan mempermudah hidup sih. Karena saya banyak sekali melihat ya di mana kalau para pria gitu, terutama yang memberi ruang nih, ruang apalagi setelah menikah tuh kan biasanya nih kalau nggak dari orang tua kan setelah menikah diikat sama suami ya, Bonse ya. Nah, dikasih ruang gerak, misalnya diedukasi supaya tetap menjalankan perannya, namun istilahnya diajak untuk lebih bertumbuh lagi, tentunya ini juga akan membuat kehidupan jauh-jauh lebih menarik ya, lebih indah lagi. Yang pastinya apa? Saya sudah lihat banyak sekali wanita-wanita yang pintar gitu ya, yang mereka belajar. Mereka cenderung lebih oke untuk mendidik anak. Jadi saya untuk generasi selanjutnya bukan hanya anak ya, namun saya nanti bicara cucu dan generasi selanjutnya itu kualitasnya otomatis naik. Nah, jadi moga-moga dengan diskusi ini juga kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya oh ternyata di Konghucu dikasih ruang ya. Nah, inilah gunanya bagi kita semua untuk tetap mengikuti diskusi dan penelitian nih tentang apa? Tentang kitab suci agama Konghucu. Jadi nggak sekedar cuma dibaca doang sendiri lalu diinterpretasikan sendiri. Kita harus diskusi supaya Bisa keliru nanti kalau ya, sendirian. ya, ya, betul. Karena kalau kita baca sendiri dengan pengetahuan kita yang masih segitu ya, Isa saya tuh, misalnya saya baca nih, pengetahuan saya masih di level ini, kadang nggak masuk. Jadi kita butuh diskusi dari mana? Dari para onse gitu ya, yang levelnya memang mereka udah belajar, mereka udah tahu, sehingga mereka berbagi, kita pun pikirannya jadi lebih terbuka. Itulah gunanya diskusi. Kita Ya. lebih semangat ya. Oh iya dong, harus. Nah, oleh sebab itu juga Bapak Ibu di sini kita ada kesempatan belajar ya, dan juga acara-acara yang diskusi ini kan kita bilang acara-acara yang free. Ajak sebanyak-banyaknya ya untuk ikut, untuk dengar, untuk belajar, karena kalau kita belajar, yang pertama yang diuntungkan udah pasti diri sendiri dulu nih. Jadi kita belajar untuk kebaikan kita sendiri, kemudian kita bisa kembangkan lagi ke mana-mana ya. Jadi besar harapan saya semoga acara ini juga bermanfaat dan apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan minta untuk istilahnya closing statement nih dari Wan Selusia. Ya, ini tugas kita enteng ya, nggak ada yang tanya. Nah, jangan senang dulu, mana tahu nanti Nah, di YouTube banyak yang nanya nih. Tuh ada tuh. Tuh, langsung muncul nih. Siapa? Oke, cuma oh hanya menambahkan aja ya. boleh. Iya. Menambahkan aja. Itu tadi kan ada salah satu statement bahwa seorang perempuan itu harus patuh kepada anak lelaki pada saat suaminya meninggal. Ya, artinya dia kan sudah sepuh atau tidak berpenghasilan, dia menjadi tua seperti itu. Nah, tapi yang harus dipertimbangkan juga adalah bagaimana dia menjadi seorang yang patut untuk dihargai sebagai mama, sebagai orang tua yang layak, tidak hanya mendatangkan kesusahan dan kesulitan buat anak-anaknya. Maka pengertiannya itu adalah di dalam kelurusan itu. Karena semua itu kan kalau kita melihat di dunia ini tidak ada yang gratis atau hanya satu sisi doang. Tapi bagaimana sebuah hubungan itu bersimbiosis sedemikian rupa sehingga terbentuk harmoni di dalam kelurusan itu. Maka saya himbau juga pada kita-kita ini yang pada suatu saat ya akan menjadi tua juga, janganlah menyusahkan atau menyulitkan kehidupan daripada anak-anak kita.
Karena kalau tidak, kasihan anak-anaknya. Dapat statement atau dapat sampel tidak berbakti. Padahal bukan anaknya yang tidak berbakti, tapi bagaimana orang tua itu menempatkan dirinya menjadi layak untuk dituakan. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Joseng Tu. Maka tadi ya ada kelurusan ya yang tekankan yaitu kelurusan. Ya. Patut tidak dihargai, patut tidak dihormati. Nah, maka jadi mamah ya, saya kan seorang mamah ya yang punya anak. Saya tentu besok tua ingin anak-anak berbakti kan kepada saya. Maka sekarang saya melakukan tugas saya sebagai mamah secara maksimal lah ya, berusaha maksimal ya, menyayangi mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka di dalam kehidupan yang baik, mengajarin mereka untuk apa ya, bisnis ya misalnya ya, mereka harus sudah besar harus mulai mencari uang, harus berpenghasilan ya. Nah, sehingga saat saya tua, mereka juga merasakan ya, saya pernah bernilai bagi mereka. Nah, itulah nanti di saat tua kita, sekarang ini saya nanam, kita nandur ya, bukan kok pamrih ya ngurusin anak ya, tidak. Memang di agama kita harus berbakti ya. Saya mau berbakti kepada orang tua saya ya, kepada leluhur. Saya juga menginginkan anak-anak saya nantinya juga berbakti kepada saya. Bukan nanti saya dimasukkan panti jompo ya. Nah, inilah memang semua kan ada timbal baliknya. Kalau kita tidak sayang, mosok kita minta disayang nantinya. Kita tidak perhatian pada mereka, nanti kita minta diperhatikan, ya pasti tidak ya. Wong kita sayang, banyak kan orang tua yang sepenuh hidupnya ngurusin anak-anak, di saat tua ya diterlantarkan, itu banyak. Dan jangan sampai terjadi pada umat agama Konghucu yang ajarannya menekankan pada nafsu bakti ya. Terima kasih Joseng Tu. Ini ada Pak Sandra nih. Pak Sandra, silahkan. Baik, Witte. Itu. Jadi gini, saya hanya menambahkan sedikit dari bahan kuliah kita. Jadi ini kan tentang perempuannya Konghucu ya. Jadi di kita kenal namanya Chou Se Sanmu. Chou Se Sanmu itu Chou ya, dinasti Chou. Jadi di dinasti Chou itu ada 3 perempuan yang luar biasa. Yang pertama namanya Haijiang. Haijiang itu adalah nenek dari Chou Wenwang atau Tio Bun Ong. Nah, jadi terus yang kedua adalah Tai Ren, itu ibunya Chou Wenwang. Dia termasuk wanita pertama yang mengajari tentang Tai Jiao atau yang sekarang terkenal dengan Mozart, musik Mozart yang mengajarin komunikasi masih dalam kandungan. Nah, yang terakhir adalah Tai Yi. Itulah istrinya Chou Wenwang atau ibunya dari Jifa atau Chou Wang. Nah, jadi 3 orang ini adalah zaman purba. Jadi jauh sebelum yang Wense tadi sebutkan dari apa Yen Chen Cai, terus ibunya Meng Zi, itu kan zamannya Konghucu, ini zaman jauh sebelum Konghucu. Jadi itu sudah mengenal. Jadi ini hanya menambahkan dan ini menjadi satu kajian yang
sungguh sangat menarik karena ini jadi berkesinambungan. Jadi sebelumnya dari zamannya sebelumnya Ya. ibundanya Konghucu Yen Sencai, jadi sudah jauh sebelumnya. Dan ini di Konghucu itu tadi ada sedikit yang mungkin agak sedikit salah, banyak orang salah sih, bahwa ketika suami sudah meninggal, si ibu ikut anak. Ya karena dulu kan perempuan tidak penghasilan, nggak ikut anak, ikut sopo gitu. Ya tentu dia ikut anaknya. Tetapi karena hubungan dulu dengan sekarang kan beda. Ibu Ya. dan anak kan hubungannya dulu tuh sangat luar biasa. Sehingga mereka terjadi berkabung pun, mereka berkabungnya itu dengan hitungan 3 tahun atau yang kita kenal dengan 25 bulan. Ya. Nah, jadi saking mereka begitu hormat dekat dan berbaktinya kepada orang tuanya, ketika ibunya ikut anak laki-lakinya senang dan mantunya nggak mungkin komplain. Karena zaman itu patuhan itu masih sangat luar biasa. Baru perempuan dulu diajar tidak boleh ngomongnya teriak-teriak. Enggak kayak anak orang sekarang. Kalau dulu tuh ada pelajaran lemah lembutnya. Itu nanti akan ketemu kalau kita belajar tentang kalau untuk laki-laki ada 6 seni keterampilan atau dikatakan liu yi. Ya, 6 keterampilan untuk laki-laki dan 8 keelokan perempuan. Nah, perempuan lebih banyak, ada 8. Nah, jadi dari sini kita akan mengerti bahwa orang Tionghoa dulu akar budayanya begitu luar biasa. Jadi kalau ngomong sama mertua, nggak mungkin suaranya keras dan juga menghindari. Jadi misalnya mertuanya eh, punya huruf misalnya panggilannya Ciu, kalau Hokkien kau, dia akan menghindari huruf itu, dia tidak akan melafalkan lafal itu. Saking orang dulu tuh begitu, luar biasa Hati-hati ya. dia punya berbakti. Iya, jadi kalau mau lihat ciri-ciri perempuan Bien yang manis-manis ya seperti Wensu Lucia gini, manis, lembut, elok, ayu gitu. Makasih dari saya. Terima kasih, Jin Chandra. Ya, emang saya memberi contoh, saya ambil dari sejak zaman Gongse. Ya, tadi dicontohkan dari zaman Wenwang. Itu 2500 tahun sebelum Seseng Gongse. Ya, jadi luar biasa. Ya, dari yang Kau Chandra katakan dan dari tadi yang sudah saya uraikan, itu sebetulnya menunjukkan bahwa agama Konghucu ya, Xiao ini tidak mengesampingkan perempuan ya. Bahkan peranan perempuan itu sangat luar biasa. Ada kaisar perempuan kan. Itu menunjukkan siapa yang berkemampuan maka dia akan mendapatkan kedudukan. Demikian pula saat ini, kalau tidak berkemampuan, bagaimana bisa menatap dunia? Ya. Bagaimana kita bisa melangkah keluar rumah kalau kita tidak punya kepandaian apa-apa? Maka tidak akan mendapatkan penilaian lah ya dari orang. Orang tidak akan menghargai seseorang yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Menurut saya seperti itu. Maka kita harus mendidik anak-anak kita berpengetahuan, menyekolahkan anak-anak kita ke tinggi apapun yang mereka mau. Dan memang anak saya kan pernah sekolah di Congpok. Itu di sana itu ajaran agama Konghucu itu bukan hanya sebagai bicara ya, bukan hanya sebagai cerita, tapi memang dilakukan di dalam kehidupannya. Etikanya pun demikian ya. Sehingga saya sendiri kaget. Ya. Contoh misalnya kita kan dulu nggak tahu kalau makan sumpit nggak boleh diberdirikan. Ya. Nah, saya tahu bahkan dari anak-anak itu ternyata mah nggak boleh mah sumpit diberdirikan itu untuk bersembahyang kepada leluhurnya. Maka banyak ya yang harus kita pelajari ya, tradisi-tradisi ya mungkin ya, tradisi
karena ajaran agama ini sudah lama sekali, sehingga banyak yang menjadi kebiasaan dan menjadi tradisi. Dan saya bahkan senang kalau itu menjadi perilaku hidup. Berarti ajaran ini betul-betul berfungsi, tidak hanya dijadikan bahan pembicaraan, tapi betul-betul dijalankan di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka kalau zaman dulu, kenapa wanita tidak diberikan pekerjaan yang sama dengan lelaki, ya, yang zaman dulu menyawah, ya, menggarap sawah, ya. Nah, sekarang kan zaman sudah berubah. Kita bisa belajar dengan lebih mudah, ya. Kita bisa berpergian, bisa dengan lebih mudah. Segalanya sekarang ini lebih mudah. Sehingga wanita pun, perempuan pun, selain menjadi ibu rumah tangga, dia juga bisa menjadi wanita karir. Ya. Selain dia menjadi ibu rumah tangga, bisa menjadi rohaniwan, ya, seperti saya dan Jio Seng Tu segala itu. Ini perempuan-perempuan Konghucu yang tidak hanya sebagai pekerjaannya di dalam rumah, tapi bisa menjadi rohaniwan. Semua ini tentunya bagaimana perempuan menjalankannya dengan positif. Dengan positif, ya. Jangan karena diberi kesempatan, kemudian melupakan tugas yang pokok. Ini yang perlu diingat, ya. Walaupun kita bekerja, walaupun kita berkarir, walaupun kita misalnya jadi guru, ya, jadi bisnismen, ya, tapi tugas perempuan yang pokok itu adalah mendidik anak-anaknya, mendidik generasi penerus menjadi manusia yang twince, manusia yang berbakti. Ya. Maka ukuran kita berhasil atau tidak adalah bagaimana nanti kita melihat anak-anak kita. Anak itu apakah berbakti kepada kita? Apakah anak itu bisa membanggakan kita? Ini menurut saya ukuran kita adalah di situ. Apakah saya sebagai perempuan ini berhasil menjadi seorang mama? Ya, sekarang saya belum berhasil. Saya sekarang tidak mengatakan saya berhasil. Ya, saya hanya sepenuh hati untuk mereka. Ya. Nanti saya akan melihat sekian puluh tahun yang akan datang. Apa hasil saya sebagai mamah yang saya tanamkan pada mereka-mereka. Dan ingat, jangan dikatakan pamrih loh, ya, mendidik anak pamrih. Tidak, itulah keharusan anak. Ya. Banyak orang tua yang salah pengertian. Ya. Banyak saya melihat, ya, teman-teman yang usianya di atas saya, saat muda dia suka beli barang-barang kebutuhan untuk diri sendiri, ya. Perempuan kan pasti merawat badan, merawat wajah, beli bedak-bedak. Di saat sudah semakin tua, dia membiarkan dirinya begitu aja. Kalau saya tanya, kok sekarang nggak pernah merawat? Dia jawabnya, nggak boleh sama anak saya. Yang lebih saya jengkel, nggak boleh sama mantu saya. Itulah. Ini seperti apa mendidik anak yang seperti apa? Padahal kita masih membutuhkan bagaimana merawat kesehatan kita, bagaimana merawat tubuh kita. Ya. Ini saya sampai ngomong kamu keliru, ya, keliru. Kamu dari muda bekerja, di saat tua harusnya kamu menikmati perjuangan kamu, pengorbanan kamu dari muda hingga sekarang. Masih layak untuk menikmati hasil yang dia kerjakan selama ini. Nah, inilah maka yang
Menurut saya mendidik anak pinter itu gampang, tapi mendidik anak yang berbakti itu menurut saya lebih susah. Ya. Ini tugas kita semua sebagai perempuan Konghucu maupun sebagai lelaki Konghucu, ya, sebagai umat agama Konghucu maupun umat apa aja lah, ya. Kita beragama apa aja, tapi intinya kita harus mendidik anak menjadi yang lebih baik. Dan ingat pada orang yang penuh mendidik dia, yang penuh mengasihi dia. Ingat bahwa berkebajikan itulah yang Tuhan berkenan. Yang Jen berkenan adalah kita berbuat baik. Demikian, terima kasih. Silahkan kalau ada yang lain, Tony. Ya, oke. Baik, saya melihat tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Tadi semuanya sudah dijawab begitu lengkap oleh Wan Solusia. Dan semoga ya apa yang disampaikan Wan Solusia ini benar-benar kita bisa gunakan nih untuk kebaikan kita semua. Ini saya berarti akan melanjutkan untuk informasi ya acara minggu depan. Baik, saya pinjam layarnya. Ini dia untuk acara minggu depan. Jadi pastikan juga Anda hadir ya, karena kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Kristen dan metafisik dalam agama Konghucu. Nah, ini akan langsung dibawakan oleh Ense Jawan Ajuan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024. Jamnya sama ya, jadi jam 19.30 WIB sampai dengan selesai. Nah, kemudian sudah tidak ada informasi tambahan lagi ya. Baik, terima kasih Wan Solusia, terima kasih. Terima kasih semua yang sudah mengikuti acara ini. Ya, terima kasih ya, ya itu pengertian semuanya. Kemudian juga para pemirsa ya yang sudah hadir dan tentunya tadi yang membacakan ayat ya para Chosen Gosyokju, kemudian juga Tauchin Dewi dan semuanya Foto bersama. yang sudah hadir, kita foto bersama. Foto-foto Harap ya. buka kameranya dulu. Bentar. Ini saya tutup dulu ya untuk teman-teman di YouTube ya. So, sampai jumpa lagi ya di minggu depan. Nanti kita akan bahas topik yang menarik. Bisa buka Kan ada kameranya, lagi. di close ya, Kamera kameranya di close ya. dibuka. Nggak bisa.